Ada agenda penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai tanggal 14 dan tanggal 15 Februari tahun 2023 ini. Nah, di tanggal 14 dan tanggal 15 tersebut, kira-kira agenda penting dari Kemensos ini apa ya? Apakah terkait mengenai jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga BPNT di tahun 2023 ini? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai agenda penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait mengenai jadwal ini ya. Nah, jadwal dimulainya tanggal 14 dan tanggal 15 Februari tahun 2023 ini. Nah, kira-kira ini terkait mengenai jadwal apa ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia? Apakah ini terkait mengenai jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH tahap 1 dan juga BPNT atau sembako tahun 2023 ini? Nah, nanti akan saya jelaskan dalam video ini, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir. Dan kira-kira saat ini prosesnya sampai mana ya dari Kementerian Sosial terkait mengenai persiapan dalam penyaluran bantuan dan juga pencairan bantuan, di mana status terkininya di DTKS atau Disik NG untuk para penerima bantuan PKH maupun BPNT. Apakah sudah terupdate untuk PKH tahap 1-nya dan juga BPNT-nya? Nah, kita akan simak dalam video ini juga. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, saat ini sudah memasuki tanggal 11 ya, di bulan Februari tahun 2023 ini. Nah beberapa hari ke depan, ini akan ada agenda penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah agenda ini terkait mengenai nasib para penerima bantuan PKH, penerima bantuan BPNT, penerima bantuan PBI yang terdaftar di dalam DTKS. Nah, sebelum kita membahas terkait agenda penting dari Kementerian Sosial, mulai tanggal 14 hingga tanggal 15 besok ini, nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang metode salurnya ya. Metode salur yang akan dilakukan dalam pencairan atau penyaluran PKH tahap 1 dan BPNT di tahun 2023 ini. Nah, kemarin mungkin sudah banyak yang mengikuti informasinya terkait mengenai hasil rapat dari Kementerian Sosial bersama dengan DPR RI Komisi 8. Nah, Kementerian Sosial ini masih kesulitan untuk mencari anggaran salur yang jika bantuan PKH tahap 1 dan BPNT-nya khususnya di tahun 2023 ini ya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Karena memang sangat banyak sekali anggaran yang dibutuhkan jika penyaluran bansos ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Nah, disebutkan oleh Bu Menteri Sosial itu sekitar 1 triliun lebih ya. Itu nggak tahu mungkin untuk 1 tahun di tahun 2023 ini ya. Tapi penyaluran bansos ini kan tidak langsung 1 tahun. Tapi setiap triwulan itu biasanya, khususnya PKH. PKH kan disalurkan melalui 4 tahap. Jadi 4 kali disalurkan dalam 1 tahun. Nah, kecuali BPNT ya. BPNT kalau di tahun sebelumnya itu memang kalau lewat kartu KKS itu disalurkan setiap 1 bulan sekali dengan nominal Rp200.000. Tapi kalau disalurkan melalui PT Pos Indonesia seperti di akhir tahun 2022 kemarin,
itu bisa dilakukan langsung salur 3 bulan. Jadi langsung dapat double untuk 3 bulan. Nah, kalau di awal tahun 2023 ini berarti ya mulai bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, jika jadi disalurkan melalui PT Pos Indonesia, berarti BPNT nanti biasanya kalau mengacu di pencairan akhir tahun 2022 kemarin itu berbarengan disalurkan bersama dengan PKH tahap 1. Nah, tapi kalau bedanya cuma di tahun ini nggak ada yang namanya BLT BBM seperti di akhir tahun 2022 kemarin. Nah, jadi bagi KPM BPNT murni non PKH itu dapatnya kalau disalurkan langsung 3 bulan melalui PT Pos berarti dapatnya langsung Rp600.000 ya. Nah, juga mungkin ada yang dapat PKH juga, jadi KPM BPNT juga dapat PKH juga, ya berarti PKH-nya sesuai dengan komponen dalam keluarganya yang terhitung dalam PKH-nya. Nah, Sobat YouTube, terkait mengenai salur lewat PT Pos atau lewat Bank Himbara melalui kartu KKS, nah mungkin ada banyak komentar ya untuk Sobat YouTube para KPM yang dapat bantuan. Nah, ini silakan komentar saja kalau lewat PT Pos itu nggak enaknya di mana, kalau lewat kartu KKS itu enaknya gimana atau nggak enaknya kayak gimana. Nah, silakan saja bebas ya berkomentar. Tapi asal sopan ya, nggak menghujat. Nah, nanti kalau komentarnya nggak sopan, ya saya laporkan di sini. Nah, oke Sobat YouTube, terkait mengenai info update terkini di DTKS atau di SIG-NG sampai detik ini, barusan saya ngecek di kolom PKH, jadi masing-masing nama-nama KPM, baik PKH, BPNT, PBI, di DTKS, di SIG-NG itu, saya barusan ngeceknya itu di kolom PKH maupun kolom BPNT. Nah, update terbarunya itu keterangannya masih bansosnya di akhir tahun 2022 kemarin, periode salur Oktober hingga Desember tahun 2022 kemarin. Jadi belum ada update di tahun 2023 ini. Yang baru terupdate itu ya baru PBI, bantuan PBI-nya terakhir itu terupdate 27 Januari tahun 2023 kemarin. Bahkan Februari ini PBI ini belum terupdate di kolom keterangan PBI di DTKS atau di SIG-NG. Jadi harap bersabar ya. Nah, kemudian terkait mengenai jadwal atau agenda penting dari Kementerian Sosial di tahun 2023 ini, nah mulai tanggal 14 dan tanggal 15 besok ini kira-kira ada apa? Apakah ada jadwal penyaluran seperti yang infonya di medsos itu banyak sekali. Ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 15. Nah, apakah ini benar atau tidak ya? Nah, perlu diketahui bahwasanya di tanggal 14 besok ini Februari dan tanggal 15, nah ini merupakan agenda penting dari Kementerian Sosial di mana tanggal 14-nya ini merupakan kegiatan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan setiap bulan. Jadi kalau bulan Februari berarti ya tanggal 14 besok itu dimulainya verifikasi dan validasi. Ini memutakhirkan, melayakkan atau menidaklayakkan KPM yang dapat bansos PKH tahap 4 kemarin dan BPNT di akhir tahun 2022 kemarin dan juga PBI di bulan Januari kemarin. Jadi menidaklayakkan para KPM yang aktif di DTKS yang masih menerima bansos di tahap terakhir kemarin, tahap sebelumnya ya. Nah, jadi tanggal 14 sampai satu hari sebelum hari terakhir di setiap bulan, berarti tanggal 27 terakhir untuk verifikasi dan validasinya. Nah, verifikasi dan validasi ini ya cuma melayakkan atau menidaklayakkan. Kalau masih layak ya dibiarkan. Kalau sudah tidak layak karena alasan mungkin sudah kaya, dianggap sudah sejahtera, alamatnya pindah, kemudian ada yang jadi PNS, TNI atau Polri dalam keluarganya, atau KPM tersebut sendiri jadi PNS, TNI atau Polri, kemudian merupakan perangkat desa atau mungkin meninggal ya KPM tersebut dan tidak ada ahli waris. Nah, itu bisa menjadi alasan ditidaklayakkannya KPM tersebut dari penerima bansos di tahun ini. Nah, itu mulai tanggal 14 hingga satu hari sebelum hari terakhir. Sedangkan tanggal 15-nya ini merupakan agenda untuk usulan bansos
dan PBI non DTKS. Nah, ini dimulainya tanggal 15 hingga 5 hari sebelum hari terakhir setiap bulannya. Berarti 5 hari sebelum tanggal 28 ya. Nah, itu usulan bansos, bantuan sosial, PKH atau BPNT dan PBI yang belum masuk DTKS. Nah, jadi warga yang belum masuk DTKS ini bisa diusulkan mulai tanggal 15 besok ini hingga 5 hari sebelum tanggal 28 Februari. Nah, karena setiap bulannya itu bisa mengusulkan ya warga masyarakat Indonesia yang belum masuk DTKS atau belum dapat bansos sama sekali. Nah, itu ya Sobat YouTube. Agenda penting di tanggal 14 dan tanggal 15 Februari besok ini. Jadi bukan penyaluran bansos PKH tahap 1 atau BPNT seperti apa yang diisukan di medsos ya. Jadi harap bersabar ya Sobat YouTube semua, tunggu informasi resmi dari pusat, dari pendampingnya masing-masing. Kalau PKH, kalau jadi lewat pos, ya tunggu undangan dari PT Pos Indonesia. Siapkan saja KTP-nya yang asli dan juga KK kalau mungkin nanti mewakili keluarganya bagi yang tidak bisa hadir dalam undangan tersebut. Dan juga kalau nggak jadi lewat pos, misal lewat Bank Himbara atau kartu KKS, ya siapkan saja kartu KKS. Jadi walaupun lewat PT Pos, kartu KKS wajib harus disimpan ya. Siapa tahu nanti tahap 2 atau mungkin tahap 1 ini berubah lewat kartu KKS atau Bank Himbara. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.